Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lampung Tengah akan melakukan praktek coaching supervisi akademik. Di mana di sini saya berperan sebagai observer Silispi Marsusi dari SMP Negeri 1 Terbanggi Besar dan yang akan berperan sebagai Iya, saya Ibu Deni Nurmawati dari SDN 2 Mujirayu. Dan kemudian yang akan menjadi coachingnya yaitu Ibu saya Ibu Nurul Hasanah dari SD Negeri 2 Indra Putra. ya. Assalamualaikum Bu Deni, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu. Bagaimana kabar Ibu juga? Baik kan? Bu. Iya, alhamdulillah baik. Bu Deni, kita hari ini akan melakukan praktek coaching, yaitu yang mana sebelum melakukan praktek tentunya Ibu juga harus memahami beberapa penilaian dari praktek ini. Yaitu dalam praktek coaching ini ada beberapa tahapan. Yang pertama tahapan praobservasi, yang mana tahapan praobservasi ini saya akan mendiskusikan dan akan menanyakan kompetensi serta indikator apa nih yang akan dikembangkan pada praktek ini oleh Ibu Deni. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan observasi ya Bu ya, yang mana saya akan mengamati kegiatan yang dilakukan Ibu, dan yang terakhir yaitu pasca observasi, yang mana nanti Ibu merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching serta kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan kembali pada coaching selanjutnya. Begitu Bu Deni. Bu Deni siap? Siap. Ya. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan ini sudah sesuai atau belum dengan alur tirta. Dan nanti Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, kemudian bagaimana si coaching tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Begitu ya Bu? Iya Bu. Dan perlu diingat Bu, yang tentunya percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari pra ini ada pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan kepada Ibu nih, boleh? Bu, boleh silakan. Iya, baik. Kompetensi apa nih yang ingin Bu Deni kembangkan? Dalam kesempatan coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi dalam mendengarkan aktif dan juga mengenai pertanyaan berbobot seperti itu Bu. Oke. Baik, berarti ada dua ya Bu ya. Kira-kira nih kompetensi yang mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah kompetensi dalam menentukan pertanyaan berbobot. Baik, indikatornya yang bagaimana Bu yang Ibu inginkan? Indikator yang saya inginkan dalam coaching kali ini adalah saya ingin coaching bisa menemukan potensinya dalam memecahkan masalahnya, begitu Bu. Oke, baik Ibu. Kalau begitu, sekian para observasinya. Silakan Ibu boleh melakukan coaching. Oke, baik. Terima kasih Bu Silis. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nurul. Bisa meluangkan waktunya ya. Tentu saja boleh Bu. Silakan Bu. Alhamdulillah. Saya ingin menemukan permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan
bisa dapat gambaran apa yang saya lakukan. Memangnya ada masalah apa ya Bu Nurul? Jadi begini Bu, ada satu siswa saya yang apabila masuk jam pelajaran saya tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan tugasku jarang dikerjakan. Itu yang membuat saya sedikit pusing menghadapinya. Baik, tadi Bu Nurul bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebabnya mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Lalu dari pengamatan Bu Nurul, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajarannya, Ibu? Iya. Jadi begini Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak-anak, ternyata anak tersebut tidak suka dengan pelajaran agama Islam karena pelajaran saya banyak hafalan dan harapnya Bu. Jadi membuat anak tersebut malas untuk menghafal dan mengikuti pelajaran saya. Itu sih Bu, berdasarkan pengamatan saya. Kira-kira Bu, seperti apa kondisi ideal yang Ibu Nurul harapkan ada pada murid tersebut Bu? Saya tentu saja mengharapkan murid bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik murid-murid yang lainnya Bu. Kalau begitu, apakah ada yang Ibu Nurul lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu Bu? Iya. Berdasarkan pengamatan, saya kurang mengikuti pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi, Bu Deni, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, memperbanyak SPK, dan mengikuti metode pembelajaran yang baik agar siswa tertarik untuk belajar berpercaya. Baik Bu. Apakah ada metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Ada Bu. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat briefing dengan cara bernyanyi. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok dan menghafal surah-surah pendeknya itu sambil bernyanyi. Jadi secara otomatis kami tetap menghafal sesuai dengan bab yang diperlukan, tapi dilakukan dengan teknik games ini sesuai dengan pembelajaran hasilnya seluruh siswa terlihat aktif dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Wah, luar biasa ya Bu Nurul. Jika kita rating itu dari 1 ke 10, menurut Bu Nurul, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid Bu? Kalau saya berikan menurut saya itu antara 8 sampai 9. Baik, selanjutnya apa saja rencana yang akan dilakukan dan bagaimana melaksanakannya Bu? Yang akan saya lakukan, saya akan menerapkan metode pendekatan yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan speaking yang sangat menarik seperti dengan metode bernyanyi bersama kelompok seperti yang saya ceritakan tadi, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik. Baik, siapa yang bisa membantu Bu Nurul dalam melaksanakan tersebut? Yang membantu saya dalam event ini adalah tentunya kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa saya juga mengkomunikasikan ini kepada wali murid atau orang tua siswa. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan ini?
Sepertinya tidak butuh waktu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja pencapaiannya saja yang membutuhkan waktu yang lama, karena tidak ada yang tepat ya Bu. Betul Bu Nurul. Kapan Bu Nurul bisa mulai rencana ini? Wah, kayaknya secepatnya Bu akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai baik bagi murid maupun bagi pendidik. Kemudian nih, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik Bu? Saya akan konsisten secara terus belajar dengan segala informasi berkolaborasi dengan sejawat dan baik dengan guru hebat baik di sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang hadir di kelas itu perlu dirindukan oleh murid saya. Baik Bu Nurul, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Di sekolah saya mendapatkan dukungan sarana dari pelaksana dan sudah saya baik dari kepala sekolah, mungkin internal dari saya itu bisa diperhatikan dalam jalan. Baiklah Bu Nurul, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Nurul setelah kita berbincang tadi Bu? Masya Allah, lega dan senang rasanya. Saya merasa solusi dari hasil perbincangan kita ini. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Nurul sampaikan? Saya rasa cukup Bu. Terima kasih banyak loh tanpa berbincang dengan saya. Saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak Bu Deni. Saya sama itu sama-sama Bu. Semoga kita bisa saling berbagi ya Bu. Sampai jumpa ya Bu Nurul. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Deni, Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan Bu Deni dan Bu Nurul melakukan percakapan coaching ya Bu ya, bersama Bu Nurul. Nah, mungkin sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan gitu ya Bu ya. Untuk yang pertama nih, bagaimana setelah Ibu melakukan percakapan coaching yang pertama tadi? Berikutnya sudah baik Bu. Nah, apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Oke, karena tadi menurut saya percakapan yang sudah saya lakukan bersama Bu Nurul sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan begitu. Oke, berarti apa saja nih Bu yang sudah Ibu lakukan saat melakukan observasi coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tersebut? Oke, dalam proses coaching yang sudah saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alutsista, di mana saya juga tadi sudah menanyakan tujuan kepada Bu Nurul, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan juga tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali Bu Nurul sebagai coach dalam menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusi dari permasalahannya tersebut Bu. Oke, wah luar biasa ya Bu Deni. Oke, boleh ya saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu? Oke, boleh Bu, silakan Bu. Oke,
Baik Ibu, terima kasih. Setelah saya mengobservasi ya Bu Deni kegiatan percakapan tadi, Bu Deni bersama Bu Nurul tadi sudah berjalan dengan baik ya Bu. Dan juga proses alurnya sudah sesuai begitu ya, sudah sesuai dengan alur Tirta. Jadi Ibu tadi sudah berusaha menggali perihal informasi-informasi dari pertanyaan yang Ibu ajukan, dari pertanyaan berbobot tadi, gitu ya Bu, sehingga Cuts bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi telah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, bagaimana nih pendapat Ibu setelah mendengar hal ini Bu Deni? Alhamdulillah, senang sekali ya Bu. Terima kasih atas apresiasi Ibu, dan sudah selesai dengan yang diharapkan ya Bu. Namun di sini saya juga ingin ada potensi lain yang ingin saya kembangkan lebih dalam begitu Bu. Oh begitu ya. Kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching tadi? Oke Bu, saya ingin memperdalam Bu dalam hal mendengarkan aktif seperti itu Bu. Oh, mendengarkan aktif ya Bu. Ya oke, dari diskusi kita ini apa nih yang sudah terbayang oleh Ibu Deni? Yang sudah terbayang oleh saya tentunya saya akan berlatih kembali untuk memperdalam kompetensi tersebut. Oke, selanjutnya dalam mengembangkan kompetensi ini pasti perlu bantuan ya Bu ya. Kira-kira siapa nih yang akan Ibu mintain bantuan untuk mengembangkan hal tersebut? Saya akan meminta bantuan kepada pihak-pihak terkait ya Bu ya, yang mendukung saya dalam permasalahan tersebut. Ya, kira-kira waktunya kapan nih Bu? Waktunya mungkin minggu depan ya. Oh oke Bu, baik. Dari kegiatan seperti kita kali ini ya Bu ya, kita sudah mendapatkan kesimpulan dari hasil pengamatan. Pengamatan saya, kemudian percakapan Ibu berdasarkan percakapan coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian ingin mengembangkan kompetensi lanjutan dalam meningkatkan keterampilan coaching. Nah itu ya Bu, ya itu kesimpulannya. Jadi semoga nanti kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikianlah observasi kita hari ini. Semoga nanti bisa bermanfaat ke depannya, dan kita tutup saja ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Silis. Sama-sama.